Spoiler kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Tante Kailin yang masuk ke danau, lalu air danau pun segera seperti mendidih setelah Tante Kailin memasuki mata air Nine Siren Spring. Tentu saja Babang Tamfan Xiaoyan juga bisa merasakan sebuah energi dari Nine Siren Spring yang tenang pada saat ini. Bahkan Xiaoyan juga tertegun sejenak saat dirinya berdiri di samping mata air Nine Siren Spring. Kemudian Xiaoyan pun tersenyum pahit dan segera pulih, lalu Xiaoyan menggosok bibirnya saat matanya berkeliaran di permukaan danau dengan ekspresi yang agak rumit, karena Xiaoyan berpikir sejak Tante Kailin melahirkan Xiao Xiao kecil, akhirnya karakter Kailin pun tampaknya menjadi jauh lebih lembut, bahkan saat ini Kailin telah memilih untuk menuruti semua permintaan Xiaoyan. Bahkan Kailin juga telah memaksa dirinya untuk menjadi seorang istri dan ibu yang baik karena Xiaoyan dan Xiao Xiao kecil. Lalu tidak lama setelah itu tubuh Xiaoyan pun bergerak dan dirinya muncul di atas batu yang menonjol di atas jurang yang dalam. Setelah itu Xiaoyan pun segera duduk di atasnya. Tentu saja Xiaoyan perlu meningkatkan kekuatannya sebelum keluar untuk memblokir para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix atau burung puyuh itu. Sehingga pada saat ini Xiaoyan pun dengan cepat memejamkan matanya, akan tetapi banyak pikiran yang dengan cepat melintas di hatinya. Xiaoyan pun bergumam menyebutkan Yellow Spring Finger, Yellow Spring Palm dan Yellow Spring Divine Anger. Tentu saja ketiga skill ultimate Yellow Spring ini telah dimasukkan ke dalam jiwa Xiaoyan oleh pecahan jiwa Demon Sein itu. Sehingga berbagai hal yang Demon Sein pahami saat dirinya mempelajari ketiga keterampilan Do ini termasuk dalam informasi yang Xiaoyan berikan. Tentu saja berkat semacam ini jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan keterampilan Do pada tablet batu yang dipelajari oleh Yao Ming dan yang lainnya. Selain itu darah esensi Demon Sein mengandung kekuatan dari Demon Sein Huang Kuang, dan jika Xiaoyan bisa menyerapnya maka kekuatannya akan melambung tinggi. Kemudian sebuah pikiran pun melintas di benak Xiaoyan saat setetes darah emas muncul di telapak tangannya, dan munculnya setetes darah ini menyebabkan daerah di sekitarnya tampak bergetar. Lalu Xiaoyan pun dengan jelas merasakan semua energi dalam radius 1000 meter mulai keluar. Kemudian Xiaoyan pun menghela nafas lega setelah melihat bahwa tidak ada yang tidak biasa terjadi. Kemudian nyala api segera dimuntahkan dan melilit setetes darah emas ini. Meskipun darah esensi ini dapat diserap dalam keadaan normal, namun sikap untuk selalu berhati-hati bukanlah hal yang buruk, sehingga pada saat ini darah emas itu pun dibakar terlebih dahulu oleh Xiaoyan di dalam api surgawi selama 3 jam penuh. Akan tetapi tidak ada sedikit pun fluktuasi yang dipancarkan, dan tampaknya suhu yang sangat tinggi dari api surgawi benar-benar tidak berpengaruh. Meskipun begitu penyempurnaan ini tetap dilakukan hingga berlanjut selama sekitar 4 jam, dan pada akhirnya Xiaoyan pun membuka matanya, kemudian Xiaoyan pun melebarkan mulutnya dan nyala api mengalir ke mulutnya dengan kecepatan seperti kilat bersama dengan darah emas, sehingga ledakan pun segera terjadi dengan pakaian di tubuh Xiaoyan yang hancur menjadi debu saat darah emas memasuki tubuhnya. Pada saat ini sebuah fluktuasi energi yang sangat menakutkan pun menyebar dari tubuh Xiaoyan, bahkan hal ini mampu mengguncang bebatuan jurang di sekitarnya hingga banyak garis retakan terbentuk. Meskipun begitu Xiaoyan tidak punya waktu untuk menghadapi situasi di dunia luar. Lalu setetes darah itu telah berubah menjadi gelombang energi kekerasan yang dengan liar mengalir ke segala arah seperti kuda liar, sehingga darah pun mulai mengamuk gila di dalam tubuh Xiaoyan, dan kekuatan destruktif itu diciptakan oleh energi yang meluap. Diketahui jika energi di dalam darah jauh lebih ganas dari yang dibayangkan Xiaoyan. Bahkan energi yang ganas dan tidak terkendali ini dapat menyebabkan suhu ahli bintang 5 Dozun meledak, dan untungnya mau bagaimanapun juga Babang Tamfan Xiaoyan saat ini telah jauh melampaui level tersebut. Jadi meskipun perubahan di dalam tubuhnya mungkin membuat Xiaoyan lengah, akan tetapi dirinya dapat dengan cepat menenangkan pikirannya. Lalu setelah itu Xiaoyan pun mulai menyerap energi dengan mantapnya. Dan di bawah kendali Xiaoyan yang sempurna ini maka energi seperti kuda liar juga mulai sekali lagi berada di bawah kendalinya. Lalu perlahan-lahan energi pun menjadi lembut di bawah tekanan api surgawi menyala.
sehingga akhirnya jejaknya merembes ke tiap bagian tubuh Xiao Yan. Kemudian singkat cerita akhirnya sudah setengah bulan sejak Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, sedangkan dokter peri kecil dan King Lin secara alami dapat mengatakan, jika Xiao Yan sedang berada dalam tahap kritis pelatihannya, oleh karena itu mereka tidak berbicara dengan keras agar tidak mengganggu Xiao Yan, meskipun sebenarnya mereka juga masih saja mengucapkan kata-kata dari mulut mereka. Kemudian mata King Lin pun melihat ke dasar jurang yang dalam saat dirinya mulai berbicara, dirinya berkata, kakak Kailin juga belum mengungkapkan aktivitas apapun. Dokter peri kecil pun tersenyum dan berkata, Tante Kailin seharusnya baik-baik saja, karena menjadi piton penelan surga 7 warna maka Kailin seperti ikan yang menemukan air di mata air Nine Sirin Spring ini. Tentu saja dokter peri kecil juga bisa merasakan energi gelap dan dingin yang menakutkan yang telah berubah di dalam mata air Nine Sirin Spring ini, sehingga tidak diragukan lagi bahwa energi di dalam ini sedang diserap ke dalam tubuh Kailin. Kemudian singkat cerita 2 hari pun berlalu dan awan kental yang terbentuk di sekitar Xiao Yan tiba-tiba memancarkan fluktuasi yang intens, lalu energi alam di sekitarnya tampaknya telah diseret oleh sesuatu saat melonjak ke segala arah, dan pada akhirnya energi pun berkumpul menjadi badai energi yang sangat besar di udara di atas Xiao Yan. Lalu kejutan yang tidak terduga ini juga membuat beberapa kejutan melintas di wajah dokter peri kecil dan King Lin. Sedangkan mata Xiao Yan yang tertutup rapat di dalam awan pun tiba-tiba terbuka setelah dokter peri kecil dan King Lin terkejut, lalu cahaya energi melesat keluar dan menembus dinding di depannya membentuk 2 lubang hitam dengan kedalaman yang tidak diketahui, sedangkan Xiao Yan pun mengangkat kepala dan melebarkan mulutnya sebelum menghisap udara dengan keras, dan dengan seketika sebuah ledakan pun segera terjadi dengan badai energi besar ribuan meter yang mengalir. Xiao Yan pun menghisap energi yang mengalir melalui tenggorokannya dan memasukkannya ke dalam tubuhnya, lalu dengan banyaknya energi yang ditelan oleh tubuh Xiao Yan, maka tanda-tanda fluktuasi energi pun mulai merembes keluar, lalu energi tersebut pun memecahkan dinding batu yang keras di sekelilingnya dan membentuk retakan besar yang tidak terhitung banyaknya, bahkan batu-batu raksasa pun berterbangan disertai dengan suara gemuruh ketika mereka terjatuh, sehingga aktivitas yang meletus dari jurang yang dalam ini secara alami menarik perhatian banyak ahli dari suku Nine Sirin Dead Ground Python, bahkan wajah mereka terkejut meskipun mereka hanya bisa tinggal 10.000 meter jauhnya dari jurang maut, tentu saja mereka tidak dapat lebih dekat untuk menyaksikan fenomena yang tidak biasa ini, hal ini karena perintah yang dikeluarkan oleh Yao Ming. Sementara itu Yao Ming pun menggelengkan kepalanya setelah menyadari aktivitas tersebut, kemudian dirinya pun segera bergumam, sepertinya aura Xiao Yan saat ini dengan cepat mendekati bintang kedua Doseng, meskipun darah esensi Demon Sein mungkin kuat, akan tetapi tidak akan mudah untuk naik ke kelas Doseng, namun Xiao Yan dapat mampu mencapai Doseng bintang 1 tingkat lanjut maka hal itu tidaklah buruk. Sementara Yao Ming bergumam badai energi yang besar itu pun benar-benar ditelan ke dalam tubuh Xiao Yan, dan setelah jejak energi terakhir dimasukkan ke dalam tubuhnya, seluruh area pun mulai berangsur-angsur menjadi sunyi, lalu nafas yang mengandung energi yang kaya perlahan-lahan dihembuskan dari tembolok Xiao Yan, dan hal itu kemudian berubah menjadi cairan yang tersebar ke bawah. Lalu cairan ini mendarat di beberapa batu besar dan batu-batu itu pun perlahan mengkristal dan muncul seperti batu giok. Yao Ming pun dengan cepat turun dari langit setelah melihat Xiao Yan menghentikan latihannya, lalu dirinya pun menangkupkan kedua tangannya dan tertawa keras sebelum akhirnya mengucapkan selamat kepada Xiao Yan, karena pada saat ini Xiao Yan telah maju ke kelas Doseng bintang 1 lanjutan, dan untuk bisa menerobos ke kelas Doseng bintang 2 maka hal itu hanyalah permasalahan waktu saja. Lalu Babang Tamfan Xiao Yan pun dengan sopan tersenyum saat mendengar Yao Ming memberikan selamat kepadanya. Xiao Yan pun mengepalkan tinjunya dan merasa cukup puas, karena tidak disangka setetes darah esensi Demon Sein hampir memungkinkan dirinya untuk melangkah ke bintang kedua dari kelas Doseng, dan hal ini benar-benar sulit untuk dibayangkan. Dan jika saja Xiao Yan benar-benar melahap semua darah esensi sendiri,
maka dapat dipastikan jika Xiao Yan akan bisa menyusul Yao Ming pada saat ini. Selain itu, karena memiliki api surgawi, maka hal itu akan lebih bisa menyempurnakan dan membantu Xiao Yan menyerap sebagian besar energi dalam darah esensi Demon Sein. Sementara itu, energi di dalam tubuh Xiao Yan secara otomatis berubah menjadi pakaian di permukaan tubuh Xiao Yan untuk menggantikan pakaian yang hancur. Dan setelah dirinya berdiri di tengah kabut, lalu dengan levelnya saat ini, maka Douqi bisa berubah menjadi apa saja hanya dengan pikirannya. Kemudian setelah itu mata Xiao Yan pun melirik ke arah Nine Siren Spring yang berada di bawah. Lalu Xiao Yan pun bergumam, sepertinya Tante Kailin masih berlatih. Dan dari persepsinya, maka Xiao Yan secara alami bisa merasakan energi gelap dan dingin yang tidak ada habisnya di dalam gelombang Nine Siren Spring ini. Karena pada saat ini energi tersebut masih terus mengalir ke makhluk besar yang merupakan piton penelan surga 7 warna. Setelah itu Xiao Yan pun menoleh ke arah Yao Ming sebelum akhirnya tersenyum dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata, apakah ada berita tentang suku Heaven Demon Phoenix? Lalu sebuah senyum di wajah Yao Ming pun seketika ditarik setelah mendengar pertanyaan Xiao Yan. Kemudian dirinya pun perlahan mengangguk sebelum akhirnya berkata, berdasarkan informasi yang dirinya peroleh, maka suku Heaven Demon Phoenix telah mengirim beberapa ahli ke alam naga Void untuk membantu 3 pulau naga besar selama beberapa hari ini. Xiao Yan pun samar-samar tersenyum dan berkata, ternyata mereka memang memilih untuk campur tangan. Xiao Yan pun segera bertanya, berapa banyak ahli yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kali ini? Kemudian Yao Ming segera berkata, sebagian besar dari mereka yang dikirim oleh suku Heaven Demon Phoenix kali ini berada di kelas Douzun. Tentu saja tidak banyak orang yang perlu dikhawatirkan, namun hanya ada 3 yang mereka pedulikan dan ketiganya adalah ketua agung dari suku Heaven Demon Phoenix. Tentu saja mereka memiliki reputasi yang sangat ganas di dalam dunia Magical Beast. Xiao Yan pun segera mengangkat alisnya dan bertanya, siapakah ketiganya? Lalu seperti apa kekuatan dari orang-orang tersebut? Yao Ming segera menjelaskan, 3 tetua agung ini dikenal dengan 3 setan Demon Phoenix, dan mereka bernama Feng Huang, Kung Huang dan Ying Huang. Lalu di antara mereka Feng Huang adalah Do Seng bintang 2 menengah, lalu Kung Huang adalah bintang 1 Do saja tingkat lanjut, dan Ying Huang adalah bintang menengah 1 Do Seng. Ekspresi Xiao Yan pun sedikit berubah setelah menyadari ada 3 Do Seng yang hadir, karena tidak terduga bahwa suku Heaven Demon Phoenix benar-benar akan mengirim kekuatan yang begitu kuat. Yao Ming pun mengangguk dan berkata, ketiganya memang sangat kuat, namun jika mereka menggabungkan kekuatan mereka, maka mereka bahkan bisa melawan Do Seng bintang 3, dan Pulau Naga Timur kemungkinan akan terancam jika mereka diizinkan membantu 3 Pulau Naga. Xiao Yan pun diam-diam mengangguk dan berpikir, karena terlepas dari apapun permasalahannya maka mereka tidak akan bisa membiarkan suku Heaven Demon Phoenix ikut campur, karena jika tidak maka Pulau Naga Timur milik Xian si bocil Luknut tidak akan mampu melawan 3 Pulau Naga besar. Lalu Xiao Yan pun perlahan menghembuskan nafas saat dirinya bertanya, jadi kapan mereka akan pindah? Mata Yao Ming pun berkedut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Tentu hatinya juga kaget karena keberanian Xiao Yan yang berani ikut campur tangan bahkan ketika menghadapi 3 elit Do Seng. Yao Ming pun segera berkata, mereka kemungkinan akan pindah untuk menuju ke alam naga Void dalam waktu 3 hari. Xiao Yan pun dengan lembut mengangguk dan matanya tertuju kepada Yao Ming saat dirinya tersenyum dan bertanya, apakah kepala suku Yao Ming berani menyerang dan secara signifikan melumpuhkan suku Heaven Demon Phoenix? Yao Ming pun merenung sejenak sebelum akhirnya dirinya pun tertawa dan mengangguk. Xiao Yan pun segera berkata, jika begitu maka mereka akan bergerak besok dan menuju ke alam Void. Tentu saja mereka akan membunuh semua ahli dari suku Heaven Demon Phoenix 3 hari kemudian. Xiao Yan pun tersenyum tipis saat melihat Yao Ming yang setuju dan keinginan membunuh pun menyebar dari suara Xiao Yan. Kemudian singkat cerita pagi berikutnya Xiao Yan pun telah berdiri di samping jurang, sedangkan kedua tangannya diletakkan di belakang punggungnya, kemudian matanya menjelajah Nine Siren Spring pada saat ini.
dan hari ini Xiao Yan akan bergerak menuju ke alam void untuk menghentikan bala bantuan dari suku Heaven Demon Phoenix. Lalu dokter peri kecil pun terbang dan mendarat tidak jauh dari Xiao Yan sebelum akhirnya berkata, sudah waktunya mereka untuk bergerak. Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan melambaikan lengan bajunya, lalu sebuah kekuatan spiritual yang agung segera menyebar. Kemudian kekuatan itu pun berubah menjadi formasi spasial yang menutupi mata air Nine Siren Spring. Tentu saja pada saat ini Xiao Yan telah menempatkan penghalang deteksi, bahkan hal itu tidak hanya akan melindungi mata air Nine Siren Spring, akan tetapi juga akan segera merasakan aktivitas apapun di dalam penghalang. Xiao Yan pun berhenti ragu-ragu sebelum akhirnya berbalik dan bergegas ke kejauhan. Lalu tidak lama suara percikan air dipancarkan dari dalam mata air Nine Siren Spring, dan setelah Xiao Yan dan dokter pari kecil pergi, saat ini sosok besar di dalam mata air pun bergerak sedikit, lalu sepasang mata besar 7 warna perlahan terbuka. Tentu hal ini terjadi karena ada Bude Yanti yang akan menagih hutangnya. Sementara itu di sisi lain di sebuah aula besar, Yao Ming pun segera berbicara kepada Xiao Yan. Dirinya berkata, orang-orang dari suku Heaven Demons Phoenix pasti akan merobek ruang spasial dari lokasi suku mereka untuk memasuki alam void. Oleh karena itu kelompok Xiao Yan dapat memasukinya terlebih dahulu dan merasakan fluktuasi spasial, sehingga setelah itu mereka akan dapat dengan cepat mendeteksi jalur dari para ahli tersebut. Dan Yao Ming secara pribadi akan menemani Xiao Yan kali ini. Selain itu dirinya juga akan membawa 6 sesepuh lainnya. Meskipun jumlah mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan suku Heaven Demon Phoenix, namun kelompok mereka masih mampu menghentikan para ahli dari suku Heaven Demons Phoenix tersebut. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya matanya segera melihat ke atas, dan hanya ada satu pria tua berambut putih di antara mereka yang dapat memenuhi standar tinggi Xiao Yan. Akan tetapi pria ini masih hanyalah seorang setengah langkah ke tingkat Ban Seng. Sementara itu 5 sisanya hanya sekitar puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun, dan sepintas sangat jelas bahwa barisan ini lebih rendah daripada barisan suku Heaven Demon Phoenix. Sementara itu Yao Ming pun menghela nafas dan berbicara dengan suara yang agak dalam. Dirinya berkata kepada Xiao Yan, sebaiknya dirinya tidak menyalahkan Yao Ming, karena Yao Xiao Tian dan ketua pertama telah membuat suku Nine Siren Dead Ground Python mereka dalam keadaan yang menyedihkan. Xiao Yan pun segera tertawa dan berkata, apa yang dikatakan oleh kepala suku Yao Ming, karena sudah bagus jika kepala suku Yao Ming sudah mau membantu Xiao Yan. Yao Ming pun menghela nafas dan tersenyum sebelum akhirnya tangannya pun tiba-tiba melambai. Kemudian dirinya berkata, sudah waktunya dan mereka harus segera bergerak. Kemudian celah spasial hitam pun segera muncul setelah Yao Ming melambaikan tangannya. Lalu setelah itu dirinya menarik dengan kedua tangannya dan terowongan spasial muncul di hadapan semua orang. Xiao Yan pun tidak ragu-ragu lagi setelah melihat ruang kosong yang terbuka. Lalu Xiao Yan pun memimpin untuk segera melangkah ke celah yang diikuti dengan dokter peri kecil dan King Lin dari belakangnya. Lalu setelah kelompok Xiao Yan memasuki ruang spasial, saat ini kelompok Yao Ming pun segera menyusul dari belakang dengan membawa bontot rokok sampurna kretek. Lalu singkat cerita kelompok Xiao Yan dan Yao Ming pun telah sampai dan keluar dari lubang spasial. Kemudian Xiao Yan segera menoleh dan bertanya, seberapa jauh tempat ini dari pintu masuk suku Heaven Demon Phoenix? Yao Ming pun segera tertawa dan berkata, sebaiknya saudara Xiao Yan tetap santai dan menikmati kopi tubruk, karena mata-mata yang dirinya tempatkan di suku Heaven Demons Phoenix telah memiliki jejak spasial pada tubuhnya. Oleh karena itu dirinya akan dapat merasakan posisi dari suku Heaven Demon Phoenix di ruang ini. Dan jika mereka melakukan perjalanan dari suku mereka, maka mereka pasti akan muncul di area tersebut. Tubuh Yao Ming pun memimpin untuk bergerak setelah kata-katanya terdengar, lalu dirinya pun segera melangkah melalui ruang kosong dan dengan cepat bergegas ke depan. Xiao Yan pun melambaikan tangannya dan memimpin semua orang dan dengan cepat mengikuti Yao Ming. Lalu tidak lama Yao Ming pun akhirnya berhenti setelah bolak-balik melalui dunia kosong selama setengah jam. Kemudian dirinya pun melihat ke dalam kegelapan hitam yang jauh dan berkata,
Tempat ini dekat dengan ruang di mana suku Heaven Demon Phoenix berada, dan mereka pasti akan merasakannya jika para ahli itu merobek ruang dan masuk. Xiao Yan pun melihat sekelilingnya dan mengangguk sedikit sebelum akhirnya berkata, arus kekacauan di dalam ruang ini sedikit lebih padat, oleh karena itu hal ini akan bisa menyembunyikan mereka semua. Yao Ming pun tertawa dan berkata, jika begitu maka mereka harus menunggu mangsa mereka muncul. Xiao Yan pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya Xiao Yan pun duduk di cabang warung Bude Yanti. Lalu King Lin dan dokter peri kecil juga melakukan hal yang sama di samping Xiao Yan. Lalu saat ini yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu sampai ikan besar yang dikenal sebagai suku Heaven Demons Phoenix atau burung puyuh menerobos jaring yang telah mereka siapkan. Jadi diketahui jika konsep waktu sangat kabur di dalam dunia kosong ini, dan 2 hari berlalu dalam sekejap mata di lingkungan yang luar biasa gelap ini, lalu setelah itu ruang di tempat yang sangat jauh dari kelompok Xiao Yan pun tiba-tiba berfluktuasi, lalu banyak tokoh kuat yang perlahan melangkah melalui garis retak spasial sebelum muncul di alam kosong ini. Pada saat ini ada 3 orang memimpin sebuah kelompok yang terdiri dari 20 orang, dan tidak lama seorang wanita berpakaian merah pun berbicara di antara 3 individu ini. Dirinya pun berkata, operasi ini sangat penting, karena ini menyangkut apakah suku Heaven Demon Phoenix akan mampu sepenuhnya melampaui suku naga Void kuno atau tidak. Oleh karena itu tidak boleh ada orang yang melakukan kesalahan, karena jika tidak maka mereka akan menghadapi aturan suku. Lalu anggota suku Heaven Demon Phoenix di belakangnya pun segera berkata, mereka akan mematuhi perintah tetua. Sementara itu ada 2 wajah yang familiar di antara orang-orang ini, dan salah satunya secara alami adalah Feng King Er yang telah membentuk banyak dendam dengan Xiao Yan, sementara yang lainnya adalah Jiu Feng. Tentu saja keduanya memiliki status tinggi di suku Heaven Demons Phoenix. Akan tetapi mereka tampak sangat dihormati di depan aura ganas wanita berjubah merah tersebut. Lalu tidak lama setelah itu wanita berjubah merah pun segera melambaikan lengan bajunya, sehingga angin berhembus dengan tubuh yang berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke kejauhan seperti meteorit. Lalu banyak ahli dari suku Heaven Demon Phoenix yang buru-buru mengikutinya dari belakang, sedangkan Xiao Yan yang duduk di dalam aliran spasial yang kacau di lokasi yang jauh tiba-tiba membuka matanya saat wanita berjubah merah itu bergegas maju. Bahkan Yao Ming di sisi lain juga membuka matanya dan mereka bertukar pandangan saat senyum tipis terangkat di wajah mereka. Lalu Yao Ming pun segera memerintahkan Xiao Yan untuk mempersiapkan dirinya karena anggota suku dari Heaven Demon Phoenix akan segera sampai. Sementara itu di sisi lain wanita berjubah merah pun tiba-tiba merasakan gemuruh di dalam hatinya, namun sebelum dirinya bisa bereaksi justru tiba-tiba gelombang demi gelombang pilar Doqi yang sangat kuat meletus dari aliran spasial yang kacau. Dan pilar-pilar Doqi tersebut pun menembak ke dalam kelompok suku Heaven Demon Phoenix dalam sekejap, sehingga menyebabkan jeritan sengsara meletus. Lalu wanita berjubah merah pun tiba-tiba pulih pada saat ini, kemudian dirinya pun segera bertanya, siapakah makhluk pengecut yang menghadang mereka? Karena mereka benar-benar telah mencari kematian dengan berani menyergap suku Heaven Demon Phoenix. Lalu tawa keras pun tiba-tiba bergema saat aliran spasial yang kacau tiba-tiba berpisah, dan tawa tersebut pun dilanjutkan dengan perkataan, jika mereka pengecut, mengapa mereka mencegah suku Heaven Demon Phoenix? Lalu sesosok pun bergegas keluar dari ruang spasial sebelum akhirnya muncul di depan suku Heaven Demons Phoenix. Kemudian kedua tangannya melambai saat aura mengerikan menyebar, lalu sosok Yao Ming pun tertawa sebelum akhirnya berkata, sepertinya sudah ratusan tahun sejak terakhir kali dirinya bertemu dengan 3 setan Heaven Demons Phoenix. Lalu mata Feng Huang mengandung niat busuk saat dirinya menatap ke arah Yao Ming. Kemudian dirinya segera bertanya, siapakah sosok tersebut? Dirinya pun mengerutkan kening dan matanya segera menjadi gelap dan serius ketika dirinya baru menyadari, ternyata itu adalah Yao Ming keponakan Bude Yanti yang telah lama hilang. Lalu dirinya pun segera berkata, ternyata Yao Ming masih hidup. Kun Huang dan Ying Huang pun segera terkejut setelah mendengar kata-kata Feng Huang. Kemudian mereka pun menganggukkan kepalanya dan menyadari itu sebenarnya adalah iblis tua Yao Ming.
Namun meskipun begitu mereka masih bertanya-tanya, bukankah iblis Yao Ming ini kehilangan kendali saat berlatih dan mati? Yao Ming pun tertawa dan berkata, jika mereka iblis tua dari suku burung puyuh saja belum mati, lalu bagaimana mungkin bisa Yao Ming mati dengan mudah? Feng Huang pun segera menatap ke arah Yao Ming dan berkata, terlepas dari apapun alasannya, namun Yao Ming saat ini benar-benar menjadi lebih berani, dan sepertinya suku Nine Sirin Dead Ground Python terlalu nyaman selama bertahun-tahun ini, dan mungkinkah Yao Ming benar-benar berpikir bahwa dirinya dapat melangkahi suku Heaven Demons Phoenix? Lalu tidak lama setelah itu sosok Xiao Yan pun segera muncul dan tertawa. Xiao Yan berkata, aduh, suku Heaven Demon Phoenix benar-benar bertindak dengan cara yang luar biasa. Ekspresi Feng Huang pun sedikit berbeda setelah melihat sosok manusia yang muncul di samping Yao Ming. Tentu dirinya bisa merasakan bahwa sosok manusia ini sebenarnya adalah bintang satu doseng tingkat lanjut. Kemudian dirinya pun segera bertanya, siapakah sosok tersebut? Sementara itu Feng Qing'er dan Jiu Feng di belakang pun tanpa sadar berteriak dengan wajah terkejut setelah kata-kata Feng Huang keluar dari mulutnya. Mereka pun segera meneriakkan nama Abang Tamfan Xiao Yan dengan wajah yang pucat. Ekspresi Feng Huang pun menjadi sangat muram setelah mendengar seruan ini, sehingga dirinya pun segera menatap ke arah Xiao Yan dan menggertakkan giginya sebelum akhirnya mengajukan pertanyaan. Dirinya pun bertanya, apakah ini benar-benar Xiao Yan, yaitu orang yang merupakan penyebab utama yang telah mencegah suku Heaven Demons Phoenix mereka mendapatkan buah asal naga Phoenix? Xiao Yan pun tersenyum dan berkata, sepertinya dirinya cukup terkenal di dalam suku Heaven Demon Phoenix sejak saat itu. Xiao Yan pun segera melirik ke arah Jiu Feng dan Feng Qing'er. Tentu saja keduanya sedikit gemetar saat Xiao Yan melirik ke arah mereka, karena sudah 2 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Namun saat ini kekuatan Feng Qing'er masih saja tetap sama, yaitu epik abadi. Lalu tidak lama Feng Huang menghirup udara dalam-dalam sebelum akhirnya menghembuskannya perlahan. Kemudian matanya gelap dan serius saat mereka menatap kelompok Xiao Yan dan Yao Ming. Tentu saja dari tampilan situasi ini maka dapat dengan jelas bahwa mereka datang dengan niat yang buruk. Feng Huang pun berteriak dengan suara yang dingin ke arah Yao Ming dan bertanya, apakah Yao Ming benar-benar ingin memulai perang habis-habisan di antara mereka? Yao Ming pun merentangkan tangannya dan tertawa sebelum akhirnya berkata, dirinya tidak punya pilihan lain, karena dirinya juga diundang untuk membantu, akan tetapi alih-alih bukan untuk membantu 3 pulau naga besar, justru Yao Ming akan membantu Pulau Naga Timur. Sementara itu Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiao Yan berkata, kelompok mereka tidak akan menyerang jika suku Heaven Demons Phoenix memilih untuk memimpin orang-orangnya dan berbalik pergi. Feng Huang pun segera berkata, hei Xiao Yan, kamu pikir Anda ini siapa? Karena sudah seenaknya saja menuntut mereka agar pulang kampung. Selain itu bahkan jika mereka benar-benar kembali, maka apakah Xiao Yan benar-benar berpikir bahwa tidak ada yang akan terjadi di Pulau Naga Timur? Karena 3 pulau naga besar kemungkinan sudah mengelilingi Pulau Naga Timur pada saat ini, sehingga pada saat Xiao Yan bergegas ke sana maka Xiao Yan mungkin hanya akan menemukan gurun. Xiao Yan pun tiba-tiba mengepalkan tinjunya di bawah lengan bajunya setelah mendengar kata-kata ini, karena tidak disangka ketiga pulau naga besar itu telah mulai menyerang. Xiao Yan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya berteriak, mereka semua harus keluar dari alam void ini sekarang, karena jika tidak maka tidak akan ada dari mereka semua yang bisa pergi. Pada saat ini Feng Qing'er dan Jiu Feng pun berkedut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, karena orang ini benar-benar menjadi sombong dalam 2 tahun sejak mereka tidak bertemu. Sementara itu kilatan ganas melintas di mata Ying Huang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan yang tidak sopan. Kemudian dirinya pun segera berteriak kepada Xiao Yan, Xiao Yan ini benar-benar arogan. Lalu Doqi yang mengerikan pun langsung meletus dari tubuhnya seperti badai, dan wajah Feng Huang juga sedingin es. Lalu sebuah suara yang dipenuhi dengan keinginan membunuh diludahkan dari mulutnya ketika dirinya memerintahkan anggotanya untuk membunuh anggota Xiao Yan. Menanggapi hal itu Yao Ming pun mengangkat kepalanya dan tertawa keras.
Lalu dirinya pun berkata, jika begitu permasalahannya maka raja ini akan menguji, apakah mereka semua telah meningkat selama bertahun-tahun ini. Lalu setelah itu tubuhnya pun segera bergerak saat dirinya bergegas keluar. Feng Huang pun dengan dingin tertawa sebelum akhirnya berkata, dirinya akan melawan Yao Ming sendiri. Lalu dirinya akan menggunakan Yu Zi dan Kun Huang untuk berurusan dengan Xiao Yan. Sementara itu Ying Huang akan memimpin yang lain untuk membunuh orang-orang yang tersisa. Lalu tubuh Feng Huang pun seketika bergegas ke depan dan bertabrakan dengan keras dengan Yao Ming tanpa menyerah. Dan dengan segera gelombang demi gelombang badai energi yang menyebabkan hati seseorang bergetar mulai menyapu. Sementara itu Xiao Yan pun tertawa terbahak-bahak sebelum akhirnya mulai berbicara. Xiao Yan berkata, aduh, jika hanya satu dari mereka yang akan memblokir Xiao Yan, maka itu tidak akan berhasil, karena mereka berdua harus bertarung bersama, dan barulah dengan begitu mereka maka akan mampu memblokir Xiao Yan. Setelah itu tubuh Xiao Yan pun segera bergerak dan dirinya muncul di depan Kun Huang. Kemudian cahaya keemasan melonjak dan tubuhnya pun tiba-tiba membengkak dengan tinju yang berisi angin pemusnahan yang dilemparkan tanpa ampun. Pada saat ini ekspresi Kun Huang pun berubah ketika dirinya merasakan serangan kuat dari Xiao Yan, sehingga dirinya pun melebarkan mulutnya dan uap hitam segera keluar. Lalu dalam sekejap itu berubah menjadi mulut ganas setinggi 1000 meter, kemudian uap tersebut pun berusaha menelan tinju Xiao Yan ketika dirinya mengeluarkan teknik melahap dunia. Xiao Yan pun dengan dingin tertawa setelah melihat bentuk mulut ini, dan lengan bergetar hebat saat mulut uap hitam besar itu dihancurkan dengan paksa, lalu kekuatan yang tersisa segera mengalir ke tubuh Kun Huang, sehingga Kun Huang pun mengerang pelan setelah dipukul oleh tinju Xiao Yan, sehingga dirinya pun terhuyung mundur lebih dari ratusan meter sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini wajahnya pun seketika sedikit terkejut saat dirinya melihat ke arah Xiao Yan. Tentu mereka menyadari bahwa kekuatan Xiao Yan berada di bintang 1 doseng lanjutan, akan tetapi kekuatan bertarung Xiao Yan ini benar-benar sangat kuat. Sementara itu di sisi lain Ying Huang yang berencana berurusan dengan kelompok dokter peri kecil sangat terkejut setelah melihat Kun Huang dikirim terbang kembali oleh pukulan Xiao Yan, lalu dirinya pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bergerak, dan akhirnya dirinya pun muncul di samping Kun Huang, kemudian matanya berhati-hati dan gelap saat mereka menatap ke arah Xiao Yan, lalu dirinya pun segera berbicara dengan suara yang dalam, ada yang aneh dengan orang ini, sehingga mereka harus bergandengan tangan dan cepat menghabisinya. Kun Huang pun sedikit mengangguk setelah mendengar saran ini, lalu pada akhirnya dirinya pun mengatupkan giginya dan mengangguk, dan setelah pertukaran tadi dirinya mengerti, jika ternyata kekuatannya tidak bisa menandingi Xiao Yan sang cucu monton sendirian, sehingga hal inilah yang telah menyebabkan dirinya merasa sedikit tertahan. Di sisi lain Feng Qing'er dan Jiu Feng memiliki ekspresi agak pucat saat mereka menyaksikan adegan ini dari jauh, bahkan mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat mereka menatap sosok emas tersebut, dan sebuah ketidakpercayaan pun melonjak di mata mereka setelah menyadari, ternyata Babang Tamfan Xiao Yan memiliki kekuatan di tingkat doseng, terlebih lagi Xiao Yan adalah seorang doseng yang lebih kuat dari ketua Kun Huang. Dan bagaimana mungkin hal seperti ini bisa terjadi, karena bagaimana mungkin bisa orang ini mampu meningkatkan begitu banyak kekuatan hanya dalam waktu 2 tahun saja. Lalu akhirnya mereka pun tiba-tiba menyadari bahwa mereka bahkan tidak lagi dapat melihat punggung Xiao Yan, dan hal seperti ini benar-benar merupakan pukulan besar bagi mereka berdua. Lalu tidak lama setelah itu dua teriakan Phoenix yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema di sekitar alam kosong. Kemudian tubuh Kun Huang dan Yin Huang pun langsung membengkak sebelum akhirnya mereka berubah menjadi bentuk setengah manusia dan setengah binatang dalam sekejap mata, sehingga gelombang fluktuasi yang sangat liar dan ganas pun keluar dari tubuh mereka seperti badai. Lalu mereka pun dengan paksa menyebarkan aliran kacau dalam radius 100.000 meter. Sementara itu Xiao Yan pun mengangkat kepalanya dan tertawa keras ke arah langit. Tawa Xiao Yan saat ini seperti guntur yang menyebabkan jiwa bergetar. Lalu Xiao Yan yang telah berubah menjadi raksasa emas pun melangkah melalui udara kosong dengan sikap yang sombong.
Tentu hal ini terjadi karena pada saat ini Xiao Yan sedang tidak dikejar oleh Bude Yanti, namun jika ada Bude Yanti yang mengejarnya, maka sikap Xiao Yan tidak akan sesombong itu di hadapan legenda para sepuh yakni Bude Yanti.